para guru kebanggaan Indonesia. Selamat datang di pelatihan Menjadi Pendidik Abad 21 yang efektif dan sukses. Di pelatihan ini akan dibahas mengenai proses yang perlu dilakukan oleh seseorang untuk dapat melewati setiap tahap perubahan. Guru profesional dengan standar kompetensi guru abad 21 bukanlah guru yang sekadar mampu mengajar dengan baik. Guru profesional abad 21 adalah guru yang mampu menjadi pembelajar sepanjang karir untuk peningkatan keefektifan proses pembelajaran siswa seiring dengan perkembangan lingkungan. Mampu bekerja dengan, belajar dari, dan mengajar kolega sebagai upaya menghadapi kompleksitas tantangan sekolah dan pengajaran. Mengajar berlandaskan standar profesional mengajar untuk menjamin mutu pembelajaran serta memiliki kemampuan berkomunikasi baik langsung maupun menggunakan teknologi secara efektif dengan orang tua siswa untuk mendukung pengembangan sekolah. Untuk menjadi pendidik abad 21 yang efektif dan sukses, guru perlu melakukan perubahan dalam hal karakteristik dan kepribadian yang lebih baik. Seperti yang telah kita ketahui bersama, terdapat 5 tahapan yang perlu dilakukan jika ingin melakukan perubahan dalam hal karakteristik dan kepribadian yang lebih baik, yaitu 1. Prakontemplasi, 2. Kontemplasi, 3. Persiapan, 4. Tindakan, 5. Penguatan. Bagaimana caranya agar seseorang dapat terus berkembang dari satu tahap ke tahap lainnya hingga mencapai tahap penguatan? Pada bagian ini kita akan membahas proses yang dapat dilakukan untuk mencapai tiap tahap perubahan tersebut. Terdapat 10 proses yang perlu dilakukan oleh seseorang untuk dapat melewati setiap tahap perubahan, yaitu 1. Peningkatan kesadaran atau consciousness raising. 2. Kelegaan yang dramatis atau dramatic relief. 3. Evaluasi ulang lingkungan atau environmental re-evaluation. 4. Evaluasi ulang diri atau self-re-evaluation. 5. Pembebasan diri atau self-liberation. 6. Pembebasan sosial atau social liberation. 7. Pengkondisian balik atau counter conditioning. 8. Kontrol stimulus atau stimulus control. 9. Pengendalian kemungkinan atau contingency management. Dan 10. Hubungan yang membantu atau helping relationships. Nah, pada video ini kita hanya akan membahas tahap 1 sampai 6 dari 10 tahapan proses perubahan. Mari kita bahas satu persatu. Proses pertama adalah peningkatan kesadaran atau consciousness raising. Meningkatnya kesadaran ini merupakan proses yang terjadi ketika seseorang menyadari sebab akibat dan cara penyelesaian dari suatu masalah. Biasanya, seseorang menyadari masalahnya ketika mendapatkan umpan balik, konfrontasi, promosi melalui media, atau mencari informasi terkait masalahnya. Kedua adalah kelegaan yang dramatis atau dramatic relief. Pada tahap ini, mulai terjadi adanya peningkatan pengalaman emosional, tetapi mulai muncul kelegaan ketika seseorang melakukan tindakan yang tepat. Beberapa cara yang biasanya dapat menggerakkan seseorang secara emosional adalah bermain peran, testimoni pribadi, promosi melalui media, dan lain-lain. Proses ketiga adalah evaluasi ulang lingkungan sekitar atau environmental re-evaluation. Seseorang melakukan pemeriksaan bagaimana dampak yang terjadi ketika perilakunya muncul maupun tidak muncul. Pemeriksaan ini dapat berupa pemikiran maupun perasaan dari orang lain. Cara yang dapat dilakukan adalah berempati, melihat film dokumenter, mencari umpan balik.
Sebelum lanjut ke proses berikutnya, mari perhatikan hubungan yang terjadi antara tahapan dari perubahan dan proses perubahan melalui tabel berikut. Peningkatan kesadaran, kelegaan yang dramatis, dan evaluasi ulang lingkungan terjadi pada tahap pra-kontemplasi dan kontemplasi. Pada pelatihan sebelumnya, kita telah menyimak kisah Pak Rino yang berusaha mengubah karakter dan kepribadiannya dalam mengajar. Untuk memperjelas gambaran mengenai pada tahap mana setiap proses ini terjadi, mari kita ikuti kembali kisah Pak Rino. Pada tahap pra-kontemplasi, Pak Rino tidak menyadari bagaimana seluruh siswa di kelas A dapat mengikuti remedial matematika. Pak Rino baru berusaha mencari tahu penyebabnya karena banyak siswa yang protes dan membuat dirinya tidak nyaman. Di tahap kontemplasi ini mulai terjadi peningkatan pengalaman emosi. Pak Rino membayangkan dirinya menjadi siswa dan dengan membayangkan tersebut, Pak Rino menyadari bahwa bukan kemampuan siswanya yang bermasalah, tetapi siswanya yang pasti takut karena sering dimarahi. Di sini terjadi peningkatan kesadaran oleh Pak Rino. Pak Rino kemudian melakukan evaluasi ulang lingkungan dengan membayangkan apabila ia yang menjadi siswanya pasti timbul kecemasan sehingga siswanya tidak berani bertanya. Setelah mengetahui penyebabnya, ia tidak lagi merasa khawatir dengan masalah tersebut karena ia telah mengetahui akar permasalahannya, yaitu sikapnya yang terlalu galak. Di sini terjadi kelegaan yang dahsyat dalam diri Pak Rino. Nah, sekarang mari lihat kembali tabel untuk melihat hubungan antara proses lainnya dengan tahapan perubahan. Proses lain yang terjadi dari prakontemplasi adalah evaluasi ulang diri dan pembebasan diri. Kedua proses ini sebenarnya terjadi sepanjang tahap perubahan. Di samping itu, pembebasan sosial juga sebenarnya terus terjadi, tetapi tidak nampak jelas perannya dalam tahap perubahan yang dialami seseorang, karena tindakan ini berasal dari luar diri orang tersebut. Kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu evaluasi ulang diri atau self-re-evaluation. Seseorang melakukan pemeriksaan terhadap gambaran dirinya, baik terhadap pemikirannya maupun perasaannya saat perilaku muncul maupun tidak muncul. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan membayangkan ketika perilaku muncul atau tidak muncul, mengklarifikasi nilai atau value dari suatu tindakan. Proses berikutnya atau yang kelima adalah pembebasan diri atau self-liberation. Ini merupakan proses di mana Anda mulai memiliki keyakinan bahwa seseorang atau diri seseorang dapat berubah. Keyakinan tersebut juga diiringi dengan komitmen yang dibentuk untuk mencapai perubahan. Kita lanjut ke proses pembebasan sosial atau social liberation. Pembebasan sosial terjadi ketika seseorang memperoleh peluang untuk berubah. Pembebasan sosial ini biasanya kurang tampak perannya secara langsung dalam tahapan perubahan yang dialami seseorang. Pembebasan sosial ini dapat berupa dukungan sosial, penyediaan fasilitas, maupun penegakan peraturan tertentu. Mari kita kembali pada kisah Pak Rino untuk melihat gambaran proses evaluasi ulang diri, pembebasan diri, dan pembebasan sosial. Evaluasi ulang diri terjadi ketika Pak Rino mulai memperbaiki pandangan Pak